Kajian tafsir surat Al-Insyiqaq. Surah Insyiqaq dinamakan surah Insyiqaq karena ada kata-kata idas samaun syaqqat, ketika langit terbelah, yaitu pada hari kiamat, gitu ya. Di dalam surah ini tadi ada ayat sajadah, orang disunahkan untuk sujud tilawah di luar sholat maupun di dalam sholat, bagi yang membaca maupun bagi yang mendengar, gitu. Tetap, jadi kita itu tahu-tahu orang dengar baca orangnya sujud, ya dong kita tiba-tiba ikut sujud di belakang sana, terus orang baca, ya gitu ya, disunahkan, gitu ya. Tadi dikatakan kalau dibacakan Quran itu tidak mau sujud, siapa? Orang-orang kafir, gitu ya, gitu. Makanya kita sujud. Ini ada cerita dari Malik Abdullah bin Yazid dari Abu Salamah. Abu Hurairah membaca ini idas samaun syaqqat, lalu beliau sujud. Falamman sarafa, ketika selesai apa? Akhbarahum, dia mengabarkan kepada orang-orang bahwa Rasulullah sujud, gitu ya. Jadi sahabat itu tahu sujudnya dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita, ya karena Rasulullah sujud, makanya saya juga sujud, gitu ya, gitu. Baik, jangan sampai orang itu baca ayat sajadah tapi tidak sujud, berarti nanti bertolak belakang. Seperti wasjud waqtarib, ini ya, sujudlah dan mendekatkan dirilah. Satu sisi dia membaca, satu sisi dia menentang apa yang dia baca. Lah kan disuruh sujud tapi dia sendiri tidak mau sujud, kan jadi lucu, gitu ya, gitu. Makanya kita tandai mana ayat-ayat sajadah pas dibaca kita disunahkan sujud. Ini dari Bakar, dari Abu Rafiq mengatakan, saya sholat bersama Abu Bakar al-Atamah. Atamah itu sholat isya, ya. Dia membaca idas samaun syaqqat, lalu beliau sujud. Saya katakan, lakukannya. Saya katakan padanya, gitu ya, loh kamu kok sujud? Dia mengatakan sajadtu khalfa Abil Qasim, ya, saya sujud di belakang Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Nabi Muhammad. Saya sholat bersama Rasulullah, ya sujud. Maka fala azalu asjudu biha hatta alqahu, ya, saya akan terus menerus sujud sampai saya berjumpa dengan beliau. Terus apa namanya tadi? Ketika langit terbelah dan dia tunduk kepada Tuhannya, sudah pasti dia, sudah dipastikan dia itu tunduk. Jadi semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini semua pasti tunduk kepada Allah. Allah katakan terbelah, pasti terbelah. Dan ketika bumi dibentangkan, gitu ya, dan sudah pasti bumi itu tunduk kepada Allah. Ini intinya apa? Intinya semua makhluk yang Allah ciptakan itu tunduk. Tidak ada yang tidak tunduk. Apa yang tidak tunduk? Tidak ada kan ya? Air tunduk, api tunduk, bayangan juga tunduk, matahari muter itu kan karena tunduk, bumi berputar karena tunduk. Yang suka tidak tunduk itu siapa? Manusia. Nikmatnya paling banyak, ya, tapi paling double ke mana, ya. Semuanya tunduk, gitu ya. Tidak ada yang tidak. Manusia suruh sholat, ya kadang akhir-akhir, gitu ya. Suruh apa lagi? Suruh mencari ilmu, malas, gitu ya, gitu. Jadi kita itu jadi manusia ya begini, ya, itu. Jadi makhluk yang lain-lain pasti tunduk, wahukkot, dikatakan wahukon, dan telah dipastikan dia itu tunduk. Jadi kalau makhluk-makhluk yang lain bisa dipastikan ketundukannya, tinggal siapa? Makhluk yang bernama manusia dan jin, yang ketundukannya tidak bisa dipastikan. Kadang tunduk, kadang tidak, ya, tergantung anginnya, ini ya, angin surga apa angin neraka yang sedang berhembus, itu manusia. Tadi dikatakan bumi dibentang, ya, ada riwayat, ya, dari An Ali bin Husain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ardu maddal adim. Apa? Ketika nanti pada hari kiamat Allah akan bentangkan bumi seperti membentangkan kulit. Adim itu kulit yang sudah
jemur itu ya. Hatta la yakuna li basyarin minan nas illa illa mawdi'a qadamaihi, sehingga tidak ada bagi seseorang kecuali tempat di kedua telapak kakinya. Berarti apa? Umpel-umpelan ya. Semua dibangunkan, bumi digelar semua seperti menggelar kulit, manusia dibangkitkan mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Berarti kalau manusia zaman dulu kan dibangkitkan dalam bentuk zaman dulu gitu ya, besar-besar gitu. Nah, jadi tambah akhir tambah kecil. Jadi mungkin nanti kalau orang itu dibariskan sesuai masanya itu begini mungkin ya, begini gitu ya, tambah pendek, tambah akhir, akhirnya sampai buminya itu penuh. Saking buminya penuh di saat itu manusia itu tidak ada tempat berpijak kecuali tidak punya tempat kecuali tempat kedua telapak kakinya gitu ya. Gitu umpel-umpelan gitu. Makanya andaikan sekarang umpel-umpelan itu biasa ya, latihan besok umpel-umpelan di akhirat. Fa'akunu awwalaman yud'a, maka kata Nabi, saya adalah orang yang pertama akan dipanggil. Jadi yang pertama dipanggil oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu an yaminir rahman, sedangkan malaikat Jibril ada di sebelah kanan Allah. Pas beliau dipanggil oleh Allah, beliau menghadap, beliau mendapati malaikat Jibril ada di sebelah kanan Allah. Kata beliau, wallahi ma ra'ahu qablaha, demi Allah saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jadi ya itulah pertama kalinya Nabi itu melihat Allah. Fa'aqulu, maka Nabi mengatakan, ya Rabb, inna hadha, sesungguhnya dia ini, siapa? Malaikat Jibril ini gitu ya, akhbaroni, menghabarkan kepadaku, annaka arsaltahu, bahwa engkau telah mengutus dia gitu ya, mengadu ke Allah. Wahai Allah, apa benar gitu ya? Malaikat Jibril ini ngaku katanya engkau telah mengutus dia gitu ya. Engkau telah utus dia. Malaikat Jibril ini mengabarkan padaku katanya engkau telah utus dia ilayya kepadaku. Maka Allah Azza mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, sodako, ya dia benar. Benar dia, memang dia aku utus. Jadi untuk meyakinkan kebenaran ajaran beliau ya, dipastikan nanti di akhirat. Summa usyafa'u, kemudian aku diberi kesempatan memberi syafaat. Hei Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad, siapa yang akan engkau beri syafaat, silahkan gitu ya. Kata beliau, saya mengatakan, ya Rabb, ibadaka abaduka fi atrafil ard, ya wahai Tuhanku, saya akan memberi syafaat kepada semua hamba-hamba engkau yang mereka menyembah engkau di seluruh pelosok penjuru bumi. Maka beliau mengatakan, wahuwal maqamul mahmud, itulah yang dimaksud al maqamul mahmud. Kalau kita berdoa habis adzan dulu wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah, ya Allah, bangkitkanlah beliau pada tempat yang terpuji yang engkau janjikan padanya. Yang dimaksud al-maqamu mahmud itu ya ini kesempatan untuk memberi syafaat semua makhluk gitu ya. Tidak ada nabi yang dikasih keistimewaan seperti itu kecuali Nabi Muhammad. Terus, dan ketika bumi dibentangkan dan dia memuntahkan atau melemparkan apa yang di dalamnya dan dia menjadi kosong. Maksudnya yang dimuntahkan apa? Kalau sekarang tuh memuntahkan apa? Memuntahkan lava, ya mahma. Termasuk ada juga yang bermanfaat memuntahkan tambang-tambang, ya minyak. Itu kalau sekarang. Kalau nanti itu banyak tafsir, memuntahkan isinya terus jadi kosong, artinya orang-orang yang dikubur. Orang yang dikubur di dalam bumi itu semua akan dikeluarkan pada hari di kiamat. Dikeluarkan semua sehingga bumi itu kosong dari orang-orang yang terkubur di dalamnya. Dan ketika dia disuruh memuntahkan, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan dia tunduk kepada Tuhannya dan telah dipastikan bumi itu akan tunduk. Huqqat.
Adzina itu sebetulnya dari kata mendengar, udun, gitu ya. Makanya kalau adzan itu memperdengarkan, ya. Adzana itu apa? Memperdengarkan. Orang yang memperdengarkan panggilan namanya muadzin. Kalau adzina itu mendengar. Berarti kalau orang mendengar itu berarti tunduk. Paham ya? Lah itu orang dengar, anak kecil ya, dinasihati bapaknya, dengar. Setelah itu apa? Ndablek lagi. Itu berarti tidak mendengar, ya. Berarti gimana? Berarti hakikat mendengar itu bukan dengan telinga tapi dengan hati. Makanya bumi dikatakan mendengar, artinya bumi itu tunduk. Orang yang mendengarkan tetapi tidak mengikuti itu berarti tidak mendengar, karena mendengar itu adalah hakikatnya perbuatan hati. Terus, wahai manusia, sesungguhnya kamu itu orang yang berusaha keras ya untuk menuju Tuhanmu dengan usaha yang keras, maka pasti kamu akan menemuinya. Ini berusaha keras menuju Tuhanmu, maksudnya apa? Padahal tidak semua orang. Ada orang berusaha keras, tidak berusaha, tidak semua. Ada orang berjuang untuk apa? Berjuang untuk dapat kekayaan, ya. Berjuang untuk dapat jabatan, berjuang dapat apa, kemuliaan, popularitas, macam-macam. Jadi memperjuangkan dirinya. Ini kok dikatakan berjuang, berusaha keras menuju Tuhanmu. Maksudnya apa? Maksudnya ya sebetulnya itulah semestinya perjuangan yang kita lakukan, gitu ya. Jadi kita itu banyak kegiatan, banyak usaha-usaha bisa kita lakukan. Hakikatnya semua itu bukan usaha, bukan apa, perjuangan kalau tidak dilakukan untuk menuju Tuhannya. Paham ya? Itu sia-sia. Berjuang cari kekayaan sampai tidak sempat istirahat, ya. Jarang ketemu anak istri, mau makan aja eman, ya, ditabung-tabung, makanya kerupuk sama sambal terus biar cepat beli rumah, ya. Nah, terus setelah itu untuk apa? Ditinggal. Berarti kan sia-sia, ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi semua bentuk kerja keras kalau tidak dilakukan untuk menuju Tuhannya, itu hakikatnya bukan kerja keras, itu perbuatan sia-sia. Makanya kasihan, begitu mati, mana hasil usaha saya? Tidak ada, sudah. Kasihan, waktunya habis. Makanya dikatakan kadihun ila rabbika, karena itulah sebenarnya usaha. Jadi kita itu dinamakan usaha kalau kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Namanya usaha. Saya itu ingin supaya dekat apa? Tidak pernah ketinggalan jamaah, gitu ya. Saya ingin dekat ke Allah apa? Berbakti ke orang tua supaya itu namanya. Saya ingin dekat ke Allah apa? Misalnya apa? Mencari ilmu sungguh-sungguh, itu loh namanya usaha, gitu ya. Itu kalau yang lain bukan usaha. Itu cuma sia-sia. Makanya dulu masih ingat ya, di dunia itu banyak orang-orang sibuk, tidak sempat istirahat, pagi berangkat pulang sore, mungkin malam juga kerja, tapi hakikatnya dia itu pengangguran akhiratnya. Mana hasil karyamu? Di mana? Tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang bekerja keras itu famulakih, maka pasti kamu akan menemuinya. Menemuinya apa? Hi-nya kembali kemana? Famulakihi, kamu akan menjumpainya. Menjumpai apa? Nah, ada dua pendapat, kita lihat ya. Dua pendapat. Pendapat yang pertama, menjumpai hasil karya, hasil apa? Kerja kerasnya itu. Kalau kebaikan ya dapat pahalanya, kalau keburukan ya dapat adabnya. Ini dasarnya ini. Qala Jibril, Jibril mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Apa artinya? Ish asya ya ishu, aish, hiduplah. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Apa? Hiduplah kamu semau kamu. Wis, pokoknya semau kamu isi hidupmu dengan apa-apa silakan, ya. Dengan keluyuran terus silakan, ya. Dengan apa? Itu silahkan, maka ingatlah kamu pasti mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Apa artinya? Ahbib, cintailah apapun yang kamu sukai, kamu kendaki, pasti akan berpisah dengannya. Silakan, kamu cinta apa-apa, pasti kamu akan pisah. Tapi ada yang dicintai tidak bisa. Di kuburan kita ditemani, di akhirat ditemani siapa?
Quran, amal soleh, itu loh ya. Makanya itu. Makanya sebenarnya teman setia yang paling setia itu apa? Al-Quran. Ya, gitu. Sesetia-setia teman, bahkan istri, bahkan suami, kalau mati ya tidak mau menemani di kubur. Tidak mau. Ada yang mau? Tidak mau. Makanya yang bilang kalau istri dia, istri itu suami ngubur lo ikut ke kuburan. Kan tidak boleh ya? Tidak boleh. Masih iddah lagi. Tidak boleh ketemu laki-laki bukan mahram. Keluyuran ke kuburan, ngantar suami. Terus di kuburan nangis-nangis ini ya. Kalau nangis-nangis itu berarti kan tidak mau berpisah. Ya, masukkan kuburan. Ya, gitu. Tambah nangis. Jadi gitu. Tambah nangis. Makanya apa? Istri saja itu tidak mau menemani kita walaupun dulu cinta. Tapi Quran gimana? Menemani terus. Bahkan sampai bertengkar ya, dalam tanda petik bertengkar dengan malaikat mungkar nakir. Karena malaikat mungkar nakir itu agak terganggu menanyai, gara-gara ditunggui terus sama Quran yang selalu dia baca. Kamu minggirlah kamu dulu biar saya tanya. Kata dia, sudah kamu lakukan tugasmu, saya itu tidak akan memisai dia, karena itu mencintai saya. Sampai begitunya Quran. Makanya kasihan kalau ada orang itu temannya banyak, pergaulannya luas, dicintai sama keluarganya macam-macam, tapi sama Quran tambah jauh. Siapa yang nemani dia ketika di alam kubur, gitu ya. Cintai apapun yang kamu sukai, pasti kamu akan berpisah dengannya. Terus ada lagi, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Lakukan apapun yang kamu mau, pasti kamu akan menjumpainya. Berarti ini dijadikan hujah. Mulaqihi tadi itu menemui hasil perbuatannya. Paham ya? Apa yang kita lakukan dulu. Itu. Tetapi ada juga para ulama yang mengembalikan domir itu ala qoli rabbika. Famulaqi rabbika. Jadi bukan bertemu amalnya, tapi bertemu Tuhannya. Gitu ya. Gitu. Maknahu fayujazika bi amalika wa yukafiuka ala sa'yika. Tetapi wa ala hada fakilal qaulaini mutalazim. Tapi dua qaul itu saling berkaitan, gitu ya. Berarti gimana? Ada pendapat beda gini. Ini ketemu siapa? Ketemu amalnya apa ketemu Allah? Ditanya itu pas ngajar. Jawabnya gimana? Ya, doanya benar semua. Gitu ya. Gitu. Dulu Ibnu Katsir di Muqaddimahnya beliau mengatakan apa? Kalau ada pendapatnya sahabat, pendapatnya tabi'in, para salaf itu berbeda, jangan membenarkan satu, menyalahkan yang satu, tapi kamu harus cerdas menggabungkan dua pendapat. Digabungkan bisa ketemu Allah. Nanti setelah ketemu Allah, Allah tunjukkan hasil perbuatan yang dulu dia lakukan. Jadi ketemu semua, gitu ya. Jadi gitu. Terus, maka adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, berarti catatan amalnya baik, gitu ya. Terima dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau hisabnya ringan, pasti masuk surga. Ada hadis ya dari Abdullah bin Mulaikah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nukishal hisab udziba. Apa artinya? Barang siapa yang di nukisha, munakosha itu diskusi, di itu kan seperti orang itu di debat ya. Artinya ditanya detil-detil ya. Barang siapa yang ditanya tentang detil-detil tentang hisab, pasti dia akan disiksa. Ini sabda Rasulullah. Lalu Sayyidah Aisyah itu tidak paham. Saya tanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau katakan begitu? Gitu ya. Kalau orang dihisab pasti disiksa. Afalaisa qala Allah, bukankah Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Lah itu orang ahli surga dapat kitab tangan kanan tapi dihisab, tapi hisab yang ringan. Kata beliau, kalau dihisab pasti disiksa. Maka kata beliau, laisa dzaka bil hisab walakinna dzaka al-ardu. Ya. Jadi yang dimaksud hisab ringan itu bukan ditanya-tanya, bukan. Yang dimaksud hisaban yasiran itu apa? Yaitu al-ardu. Cuma ditambah-tambahkan saja, ya.
ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu. Tidak ditanya-tanya. Tapi kalau tanya-tanya, pasti neraka. Ya pasti. Paham ya? Gitu. Jadi makanya kalau orang yang banyak beramal soleh, kitab catatannya ditulis, diterima dengan tangan kanan, dia dihisap dengan hisap yang ringan, itu sekedar ditampak-tampakkan saja. Tidak ditanya detil-detil. Kalau tanya detil-detil, pasti dia akan disiksa, akan ketahuan ya kesalahannya. Dan dia berbalik kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Nanti di akhirat ini. Adapun orang yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, ini orang jahat, maka dia akan menyeru celaka, celaka, teriak-teriak seperti orang stres. Orang stres, orang gila, sambil nangis-nangis, sambil celaka lah aku, celaka, jadi gitu, tidak karuh. Itu seperti orang gila. Kalau orang mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri atau di belakang, dan dia akan dibakar pada api yang nyala-nyala. Padahal dia dulu di dalam keluarganya bergembira. Paham ya? Gitu. Makanya gimana? Kalau kita gembira dengan keluarga, kita pastikan bahwa kegembiraan itu tidak meninggalkan kewajiban. Yang pertama. Yang kedua, kegembiraan itu bukan suatu kemaksiatan. Jangan sampai dulu gembira di dunia dengan keluarganya, begitu di akhirat teriak-teriak, celaka, celaka, binasalah aku. Seperti orang stres. Terus untuk apa? Gembira di dunia dulu. Paham ya? Gitu. Ada orang tuh gembira gitu ya, cengkrama dengan keluarga, padahal waktunya jamaah, tidak ikut jamaah gitu ya, gitu, rekreasi, jalan-jalan, senang-senang, padahal waktunya mencari ilmu, tidak cari ilmu. Itu naudzubillah min. Jadi kita boleh gembira-gembira, senang-senang dengan keluarga, asalkan gembira, senang-senang kita itu bukan bukan kemaksiatan atau bukan meninggalkan kewajiban, supaya gembiranya di dunia juga gembira di akhirat. Terus, lah kenapa kok dia begitu? Senang-senang aja dengan keluarganya, kewajibannya ditinggal. Ya, kemudian kemaksiatan dia lakukan karena dia meyakini bahwa dia tidak akan kembali. Kenapa kok yakin? Padahal semua orang itu mesti mati. Ya karena tertipu oleh dunia sampai lupa. Ya, tidak yakin itu hanya lupa. Gitu. Makanya kita itu kalau tidak yakin mati tidak apa-apa. Ya gitu. Saya itu bisa mati apa enggak ya gitu ya, misalnya enggak percaya kalau dia mati, silakan, enggak usah sholat ya, enggak sholat, enggak usah cari ilmu, enggak usah berbuat baik. Kenapa? Oh saya itu enggak akan mati, silakan. Tapi siapa orang yang enggak ya, jadi kita itu enggak perlu begini-begini, enggak usah cari ilmu, sholat, ke masjid, enggak usah ya gitu, jalan-jalan terus, senang-senang terus, gembira terus saya itu enggak akan mati, ya, silakan gitu. Bala, tidak demikian. Katanya tidak akan mati. Sesungguhnya Tuhannya itu maha melihat. Begitu ajalnya datang, pasti akan dicabut oleh Allah. Maka sungguh aku bersumpah demi mega merah. Syafaq. Syafaq itu apa? Ada hadis, waktul maghrib malam yaghibis syafaq. Apa artinya? Waktul maghrib, waktunya maghrib, malam yaghibis syafaq, selama belum hilang mega, belum hilang. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau waktunya maghrib itu apa? Tenggelam matahari. Waktunya isya, hilangnya mega. Selama masih ada mega, belum maghrib, belum isya, belum masuk waktu isya, gitu ya. Nah, gitu. Makanya tugasnya muadzin itu ngintip-ngintip ya di menara. Kalau zaman dulu meganya masih ada apa enggak? Sekarang enggak usah gitu ya. Gitu pakai kalender gitu. Kalender jam berapa maghrib. Jadi kalender itu yang menentukan melihat hilangnya mega itu jam berapa. Ditulis. Ada juga pendapat asyafaq itu nahar, siang. Jadi fala uksimu bisyafaq, fala uksimu bin nahar, pendapat gitu ya. Tapi yang jumhur yaitu syafaq itu mega. Terus
demi malam dan apa saja yang diselimutinya. Artinya apa? Semua seluruh alam yang di permukaan bumi. Demi bulan ketika dia purnama. Sungguh kalian akan melewati tahapan demi tahapan. Ini banyak pendapat ini ya tentang tahapan-tahapan. Yang jelas kita pahami apa? Ya tahapan kita itu kan dulu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, terus tua, itu akan melewati itu. Terus itu mati. Setelah mati. Jadi ini Allah tunjukkan sunnahnya kepada kita bahwa kita menjalani kehidupan ini secara berproses. Ya, gitu. Ada juga yang dimaksud tahapan-tahapan itu ya. Artinya mengikuti perilaku orang terdahulu, setahap demi setahap. Ada hadis ini dasarnya, ya. Latar kabunna sunanamang qablikum hadwal qodati bil qodati, ya. Selangkah demi selangkah. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun pasti kalian akan masuk. Mereka bilang, siapa itu Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara. Kata beliau, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Makanya kita harus hati-hati ya. Tanpa kita sadari, setahap demi setahap kita itu sudah mengikuti perilaku mereka. Gitu ya. Langkah awal apa? Ya meninggalkan Quran ini ya. Meninggalkan Quran seperti mereka meninggalkan Injil, meninggalkan Taurat. Kita tiru. Ya, termasuk kalau orang Indonesia libur hari Ahad, itu kan ikut Nasrani. Ada yang Sabtu ikut Yahudi. Itu ya. Gitu. Akhirnya kalau Jumat kadang tidak Jumatan. Kenapa? Capek. Jadi bahkan kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Gitu ya. Artinya mereka itu akan membuat opini ya, menang secara opini. Bahkan apapun yang bersumber dari mereka itu suatu kebaikan, sehingga semua orang itu senang untuk ngikuti. Itu hebatnya mereka ya. Sampai ajaran mereka itu loh, orang yang bukan seagama dengan mereka itu ikut. Lah kan saking hebatnya, pinternya membuat opini, gitu ya. Sampai orang yang bukan seagama itu ikut. Nah itu ikut hari Ahad, gitu ya. Ikut perayaan tahun baru, ikut apa lagi? Valentine. Itu kan ajaran ulang tahun ini kan, tapi bukan seagama tapi bisa ikut. Saking pinternya mereka mengemas, gitu ya. Nah, kita bisa tidak mengemas ajaran Islam sampai orang kafir pun ikut, bisa enggak? Ya mungkin bisa. Barangkali gimana? Sampai Jumat itu hari yang ngetren, gitu ya. Sehingga kalau mereka tidak libur Jumat itu malu. Nah, itu gimana? Saya mereka ikut-ikutan. Nah, itu berarti membuat menang opini. Tobakon an tobak ya, termasuk tadi kan kita berjalan menuju Allah. Keadaan kita kan mudah-mudahan terus setahap demi setahap, tapi peningkatan gitu ya. Gitu. Dulu memang apa misalnya sholat masih akhir-akhir gitu ya. Sekarang sudah jamaah terus. Dulu walaupun jamaah tapi tidak paham, sekarang paham kan gitu ya. Jadi meningkat setahap demi setahap. Dulu walaupun paham tapi tidak menghayati, sekarang paham lagi menghayati, gitu ya. Gitu. Quran dulu tidak bisa baca Quran, sekarang bisa. Dulu bisa baca Quran lancar tapi tidak paham, sekarang paham. Dulu paham tapi tidak menghayati, sekarang itu setahap demi itu. Jadi satu keadaan demi. Jadi intinya apa? Untuk kehidupan kita di dunia berproses, langkah kita menuju Allah juga berproses. Ada lagi, yaitu kaum yang dimaksud setahap demi setahap itu apa? Kaum yang dulu di dunia hina, ya. Lalu mereka itu tinggi di akhirat. Ada juga yang lain ketika di dunia mulia, tetapi di akhirat menjadi hina. Nah, berarti kalau orang mukmin gimana? Konsentrasinya mencari kemuliaan akhirat, walaupun harus terhina di dunia. Andaikan, gitu ya. Jangan sibuk cari mulia dunia, nanti nasibnya di akhirat bagaimana? Ada lagi keadaan setelah keadaan, maksudnya apa? Keadaan makmur setelah kesulitan, atau sulit setelah makmur ya. Mungkin
Kita dulu saya miskin, sekarang makmur. Bapak-bapak dulu ndak punya istri, sekarang punya istri, punya anak lagi kan ya. Itu semua nikmat dari Allah. Istri ya begitu ya. Dulu orang desa, sekarang orang kota. Itu hari keadaannya, alhamdulillah keadaannya lebih baik. Mudah-mudahan kondisi jiwanya juga begitu, hatinya juga begitu. Kaya setelah fakir, fakir setelah kaya, sehat setelah sakit, sakit setelah, jadi berubah dari keadaan ke keadaan. Itu yang dialami semua orang. Terus apa lagi? Lalu setelah mereka tahu keadaannya bertahap seperti itu, mengapa mereka tidak beriman? Paham ya? Artinya apa? Keadaan-keadaan yang dialami manusia itu menjadi bukti bahwa apa? Bahwa semua itu milik Allah. Yang mengatur keadaannya adalah Allah. Bahkan dirinya pun juga milik Allah. Buktinya dia tidak ada kemampuan mengendalikan dirinya, gitu ya. Semua tunduk kepada Allah. Terus kenapa mereka tidak mau beriman? Ya. Jadi kita yang merasa katanya badannya milik dia. Badanku itu loh milikku misalnya. Loh, kalau betul-betul milikmu, bisa enggak kamu mencegah, badan kamu jangan tua ya, muda saja gitu ya, jangan keriput, bisa enggak? Enggak mau. Badannya itu enggak tunduk sama dia, tapi tunduk pada Allah. Berarti dia itu miliknya Allah. Paham ya? Jadi gitu. Mengapa mereka tidak iman? Tanda tidak imannya apa? Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mau sujud. Sujud kalau pengertian dohir ya tadi sujud, gitu ya. Kalau pengertian batin, hakiki apa? Tunduk kepada ketentuan Quran. Kalau ada ajaran Quran, oh yang ini cocok, mau ya. Yang ini tidak cocok, tidak mau. Dicocokkan dengan kesenangannya. Qurannya masih ditawar-tawar, gitu ya. Seakan-akan dia itu lebih pintar daripada Allah, gitu ya. Jadi Qurannya itu dicocokkan dulu, diseleksi dulu sama dia, ya, gitu. Yang ini yang cocok. Itu tidak sujud kalau dibacakan Quran. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan, maka Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Maksudnya apa? Sembunyikan itu artinya ya mereka mendustakan itu sebetulnya di hatinya mengakui kebenaran Al-Quran, tetapi karena malu, maka berilah kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Sebentar ya. Tadi orang yang dikatakan kafir itu karena mendustakan apa? Yukadzibun, mereka mendustakan apa? Al-Quran. Ya, kan sebetulnya wa idza quri'a al-Quran la yasjudun. Terus balil ladzina kafaru yukadzibun. Berarti mendustakan Al-Quran. Jadi kenapa yang dinyatakan kafir itu mendustakan Quran? Bukan mendustakan Allah, bukan mendustakan Rasulullah, bukan mendustakan hari akhir, tapi mendustakan Quran. Kenapa? Karena kalau mendustakan Quran berarti mendustakan semuanya. Paham ya? Jadi otomatis. Keberuntungan besar orang itu hidup di dunia kalau ditakdirkan jadi orang mukmin, ya. Jadi orang mukmin yang beramal soleh. Itulah satu-satunya kelompok manusia yang bisa memanfaatkan kehidupan dunia. Makanya apa yang mereka lakukan di dunia itu nanti akan berbuah pahala yang tak terputus. Paham ya? Gitu. Nah, orang kafir itu kasihan, gitu ya. Kasihan, tidak ada amal mereka, tidak ada yang dihitung nanti pada hari kiamat. Andaikan dia berbuat baik, tidak ada pahalanya, gitu ya. Jadi kasihan. Makanya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mungkin tidak pernah minta juga ya. Ternyata Allah jadikan kita orang yang beriman. Iman mentauhidkan Allah, mengimani hari akhir, mengimani semua perkara yang wajib kita imani. Terus kita juga mencari ilmu, gitu ya. Nanti dengan ilmu itulah amal itu akan dinilai soleh oleh Allah. Kata sesuai dengan standar ya. Soalnya orang itu punya amal, mengaku amalnya soleh, tapi sebetulnya belum mencapai standar kesolehan yang dituntut oleh Allah ya. Paham ya? Lah apa standar kesolehan yang Allah tuntut? Ya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Makanya orang yang mencari ilmu berarti orang itu mencari standar kesolehan amal, nanti akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kalau dia sudah begitu sampai mati, di sana dapat apa? Pahala yang tidak
putus gitu ya. Makanya susah, tidak apa-apa, tidak punya uang misalnya, tidak apa-apa, sakit tidak apa-apa, asalkan jadi orang mukmin itu ya. Itu keuntungan yang tidak ada bandingannya. Jadi orang mukmin ditakdirkan mau mencari ilmu, mau mencari standar kesolehan amal yang ditentukan oleh Allah. Soalnya banyak orang merasa beramal soleh tapi dalam pandangan Allah itu bukan, nah itu kan itu. Makanya itu keberuntungan yang luar biasa yang mestinya orang itu bangga dengan itu, dan jangan sedih kalau dia tidak mendapatkan yang lain-lain ya. Walaupun tidak bisa begitu, tapi mereka tidak alokasi yang ini gitu ya. Ini dan tidak ada yang lebih mahal daripada yang ini, iman dan amal soleh. Paham ya? Gitu. Jadi siapa orang yang mendapatkan pahala yang tidak terputus? Orang yang beriman dan beramal soleh. Pahala tidak terputusnya di mana? Di akhirat ya. Lah terus dia beriman beramal soleh itu di mana? Di dunia gitu ya. Berarti dunia itu sebetulnya mahal gitu ya. Mahal. Kenapa? Karena gara-gara dia pernah tinggal di dunia sehingga bisa mengisinya dengan iman dan amal soleh, sehingga mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kalau tidak pernah di dunia, tidak pernah gitu ya. Jadi gitu. Makanya kita jangan pernah semenderita kita, sesusah-susah kita, jangan pernah minta mati ya gitu. Karena andaikan dia sakit stroke, tidak bisa berbuat apa-apa, cuma diam saja, itu loh masih bisa istighfar ya, masih bisa tasbih, bisa tahmid, pahala. Kalau dia mati tidak bisa lagi ya. Mungkin cucunya datang bisa nasihati ya, pahala gitu ya. Bisa anaknya ini sudah dohor sholat jadi pahala. Kalau mati tidak bisa gitu ya. Makanya jangan pernah kita itu minta mati. Jadi hidup itu sangat mahal kalau diisi dengan apa? Iman dan amal soleh, dan orang mati tidak akan bisa lagi melakukannya gitu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.